Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Ansori dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 24. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pola penyerangan dan pola pertahanan dalam permainan sepak bola. Dalam permainan sepak bola, pola penyerangan adalah suatu bentuk susunan para pemain yang dipakai untuk melakukan serangan ke daerah tim lawan dan memasukkan bola ke dalam gawang tim lawan. Tujuannya adalah untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya sehingga dapat memenangkan permainan. Ada 3 pola penyerangan dalam sepak bola yang perlu diketahui. 1. Pola penyerangan pertama yang perlu dipahami dengan baik adalah pola gerakan tersusun. Gerakan tersusun merupakan jenis pola penyerangan sepak bola yang disusun menurut posisi pemainnya. Setiap pemain memiliki posisinya masing-masing sehingga strategi ini dapat disebut free role play. Misalnya, gelandang tengah yang sudah ditetapkan untuk berdiri di area lingkaran tengah atau garis kick off, maka dia harus tetap berada di sana dan tidak boleh mencoba untuk mundur ke belakang maupun berpindah ke depan dan ke samping. Pola penyerangan kedua yang perlu dipahami dengan baik dalam pola penyerangan sepak bola adalah pola menghadapi pertahanan yang rapat. Untuk menghadapi pertahanan tim lawan yang sangat rapat dan kokoh, maka pola penyerangan yang dilakukan adalah dengan melakukan operan-operan bola panjang dengan langsung atau wall pass guna memancing para lawan untuk keluar dari barisan pertahanannya. Caranya yaitu dengan memanfaatkan para pemain sayap kiri dan kanan sehingga pertahanan tim lawan menjadi berantakan ataupun kacau. Pola penyerangan ketiga atau yang terakhir yang perlu dipahami dengan baik dalam pola penyerangan sepak bola adalah pola mencari ruang kosong. Untuk bisa menerobos penjagaan lawan, maka pemain harus pandai dalam mencari ruang kosong. Tujuannya agar bisa melakukan operan terobosan dan melancarkan penyerangan. Formasi yang digunakan dalam pola penyerangan sepak bola. Berikut contoh tipe formasi yang biasa digunakan sebagai pola penyerangan dalam permainan sepak bola. Yang pertama, formasi 4-3-3. Formasi ini terdiri dari 4 orang bek, 3 orang gelandang, dan 3 orang penyerang. Yang kedua adalah formasi 4-2-4. Formasi ini terdiri dari 4 orang bek, 2 orang gelandang, dan 4 orang penyerang. Selanjutnya, pola pertahanan dalam sepak bola. Pola pertahanan pada dasarnya adalah pola yang digunakan sebuah tim dalam membangun pertahanan yang kuat untuk sebuah pertandingan atau suatu usaha yang dijalankan oleh tim bertahan dalam rangka menghalau serangan lawan. Ada 3 sistem pola pertahanan yang kerap digunakan dalam sepak bola. 1. Pola pertahanan man to man atau 1 lawan 1. Penerapan dari pola pertahanan seperti ini akan melibatkan seluruh pemain untuk menjaga pergerakan dari tim lawan. Seluruh pergerakan dari setiap pemain tim lawan akan dikawal dengan sangat ketat. Jadi, pemain lawan akan terus diikuti dengan pemain yang berhadapan di tempat yang sama. Bila bola berpindah ke pemain lain, maka pemain yang memiliki posisi lebih dekat harus memiliki inisiatif untuk melakukan penjagaan. 2. Pola pertahanan zone marking atau bertahan di area. Pola pertahanan ini adalah pola yang cukup sering digunakan banyak tim dalam sebuah pertandingan sepak bola. Biasanya, pola ini akan mengandalkan setiap kemampuan dari pemain dan tentu saja formasi yang sangat ideal. Pelatih kepala akan menempatkan beberapa pemain dalam posisi bertahan dan juga jumlah pemain yang mungkin lebih banyak. Misalnya saja dengan menggunakan jumlah bek yang lebih banyak hingga menempatkan gelandang bertahan secara lebih rapat. Pola pertahanan man to man dan zone marking atau kombinasi. Pola pertahanan kombinasi dalam sepak bola ini tergolong strategi yang cukup kompleks dan rumit. Strategi ini dilakukan dengan cara pemain menjaga lawan dan tiba-tiba melakukan gerakan pindah tempat. Namun, tugas penjagaan tersebut diserahkan kepada pemain yang paling dekat dengannya. Pola pertahanan ini memerlukan koordinasi yang baik antara pemain satu dengan pemain lainnya. Formasi yang digunakan dalam pola pertahanan sepak bola. Berikut ini tipe formasi yang bisa digunakan untuk bertahan dalam permainan sepak bola. Yang pertama, formasi 5-3-2. Ini adalah formasi yang menempatkan jumlah bek yang lebih banyak hingga 5 pemain, 3 pemain tengah, dan 2 pemain depan. Yang kedua adalah formasi 4-4-2. Penerapan formasi ini menggunakan 4 bek, 4 pemain tengah, dan 2 pemain depan. Biasanya pada bagian bek akan menggunakan stopper yang menjadi penghalang bagi striker lawan saat berhadapan 1 lawan 1. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.